146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tuhan memerintah selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila napasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang yang ditindas, yang memberi makanan pada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik digagalkannya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita jalani bersama-sama. Kita tetap mengatakan Allah baik, sebab Allah telah memimpin kita, memelihara kita, dan juga melindungi kita, juga memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama. Dan terima kasih hamba Tuhan, Bapak Komandan Teritorial Komisioner Yusuf Tapai dan juga Letnan Sen, yang beberapa waktu mereka ada di Palu bersama dengan para tamu, dan juga kembali ke Palu melakukan pelayanan untuk teritori Indonesia, dan kembali bersama-sama pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberi sehat dan kuat, dan bahwa kita semakin diberkati. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, iman kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita, saya undang kita berdiri, kita habiskan ibadah ini. Ada waktu bagi kita untuk kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu kami habiskan ibadah ini. Mari kita berdoa. Diberkatilah kami semua, dan jadilah ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tetap tinggal berdiri. Kita menyanyi beberapa buah puji-pujian. Yang pertama, Tuhan menetapkan langkah orang-orang.
di dalam setiap kehidupan kita semua. Betapa baiknya Tuhan mendengarkan doa-doa kita, dan betapa baiknya Tuhan memberkati koros kita. Silakan dulu. Kita mengangkat satu pujian, selamanya ku berbakti, bukan cari hormat. Sesudah itu kita berdoa. Yang mau berdoa, membuka ibadah kita, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Selamanya ku berbakti, bukan cari hormat, tetapi Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini di dalam ibadah kami. Sebab kasih setia Tuhan sepanjang minggu yang telah kami jalani bersama-sama, di dalam kehidupan pribadi kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan sangat baik. Dan terima kasih semua berkat-berkat Tuhan. Ada berkat kesehatan, ada berkat kekuatan, ada berkat damai sejahtera yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Dan itu telah menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah hantar jemaat-jemaat Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami berdoa sekiranya masih ada jemaat-jemaat Tuhan di dalam perjalanan, Tuhan lindungilah mereka sehingga mereka tiba di gereja dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa kami. Dan juga kami berdoa Bapa, bagi semua gereja-gereja yang terbuka hari ini, semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian, diberkati oleh Tuhan. Dan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tidak berlalu sia-sia, tetapi firman itu akan menjadikan kami semakin percaya, semakin yakin bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Diberkatilah kami semua. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi sebelum kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikuti pembacaan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu saja merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni
Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin. Silakan. Bapak Ibu jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tentu sepanjang minggu yang setelah kita jalani bersama-sama, ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan ceritakan tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Nyanyian nomor 346, ayat pertama dan koor yang kita nyanyikan, kami beri waktu bagi kita semua untuk menyampaikan kesaksian atau puji-pujian atas semua anugerah dan pertolongan. Belum ada ayat yang kedua kita nyanyikan.
Terima kasih kesaksian dan pujian dari Pak Agus. Benar bahwa Tuhan cukup dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan memberkati. Ayat yang ketiga, kami masih beri kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kesaksian. Biarlah topan menderu, maunya tetap terus. Haleluya. Saudara sekalian, ayat yang ketiga, biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Saya diingatkan oleh penerbangan yang kedua terakhir, waktu hari Rabu subuh dari Jakarta ke Palu. Memang nyanyian dari Pak Agus dan Ibu tadi luar biasa. Tuhan cukup bagi kita. Bukan dalam aspek materi itu, Tuhan selalu buktikan itu. Tapi dalam kekuatan, dalam kesehatan, saya merasakan bagaimana jaminan Tuhan menopang dari waktu ke waktu. Sudah usia seperti ini, boleh dikatakan belum juga tua, tetapi sudah bergerak ke sana begitu, lakukan perjalanan bolak-balik, penerbangan, dampingi tamu, naik gunung, turun gunung, kendaraan yang jalannya kurang bagus, menginap 1 malam, 2 malam, pindah lagi ke tempat yang lain, kemudian balik lagi, lalu 1-2 malam, menginap 1 tempat, balik ke Bandung 1 malam, balik lagi ke Jakarta subuh ke sana. Dan itu telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan panggilan yang kami yakini sebagai bukan juga salib, tetapi warna dari pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami sampai saat ini. Sehingga kami selalu bersyukur untuk topangan tangan Tuhan melalui banyak sekali doa, khususnya dari Poros 3 Bandung, yang kami percaya kami selalu dijadikan sebagai bagian daripada keluarga dan didoakan. Nah, penerbangan yang saya sebutkan tadi hari Rabu subuh naik Batik Air ke Palu, begitu, itu adalah kali penerbangan yang jarang-jarang saya agak sedikit was-was. Saya biasa yang hibur ibu. Ya, biasanya kalau kami penerbangan sama-sama, kalau mau take off pasti pegangan tangan, gitu ya. Karena kasih kuat sama ibu, karena ibu paling tidak suka naik pesawat. Sebabnya sering kali memilih kalau hanya di Jawa sini naik mobil atau naik kereta api. Kemudian kalau mendarat juga begitu, biasanya kami pegangan, saling menguatkan begitu. Kali ini saya terbang sendiri, kemudian saya biasa kalau terbang sendiri minta Letnan Sam coba booking di emergency seat, tempat duduk emergency, karena space-nya cukup luas dan nyaman lah begitu, seperti di kelas bisnis, tetapi di ekonomi, tapi di emergency enak begitu. Tapi waktu saya naik di situ duduk, saya lihat pintu emergency-nya itu diisolatif begitu. Saya bilang ini ada stroke-nya enggak? Ada bautnya enggak? Karena ini kan barang hanya ditarik begini, lepas begitu. Itu pintu emergency. Biasa kita diberitahu, Bapak Ibu yang duduk di sini apakah bersedia kalau terjadi emergency, bukan emergency kita mangut-mangut bersedia begitu. Tetapi kali itu saya lihat ini tidak baru pesawat ini. Tempat duduknya memang baru dibungkus bagus, baru seperti mobil jok mobil yang mungkin sudah tahun 80-an begitu, tetapi joknya diperbaharui. Tetapi yang lain-lain saya melihat ini nggak baru pesawat ini. Kayaknya dibeli dari India begitu atau dari mana. Lalu mulai terasa ketika bunyi pesawatnya, karena sering kali naik pesawat, jadi saya bisa
merasakan ini Boeing 737-800 ini, tapi yang mahal. Oh ini Airbus 320, bisa rasa begitu. Ini mesinnya seperti truk yang sudah tua begitu ya, bus Kopaja begitu. Lalu mulai start begitu, kemudian dia mulai tarik begitu. Ini jarang sekali pesawat itu kalau take off itu lama banget tuh, kapan di atasnya begitu ya. Saudara-saudara sekalian, kalau naik pesawat yang biasanya baru kita bisa rasakan dia sudah di atas begitu. Kalau ini saya bilang kapan di atasnya begitu, goyang begini sedikit. Sebagai manusia saya merasa Tuhan, saya tahu tanganmu ada menopang. Doa itu saya yakini lengan, sebab di bawahmu lengan-lengan yang kekal itu janji Tuhan. Dan saya yakin itu. Hanya dalam konteks perasaan saya bisa merasakan jangan-jangan gitu. Tapi lagi saya meyakini Tuhan punya rencana, dan itu yang membuat damai sejahtera pada akhirnya, bahwa setiap kita Allah punya rencana, dan rencana itu tidak akan pernah digagalkan oleh apapun juga. Kalau Tuhan sudah merencanakan untuk sebuah pelayanan di satu tempat, saya sangat yakin Tuhan akan pimpin tiba di sana dengan segala selamat. Hanya saja biasa ada bunga-bunganya, ada seluk bekuk beluknya, begitu saudara-saudara sekalian, yang bisa menjadi kesempatan untuk kita meragukan kehendak Allah, meragukan kehadiran Allah, atau semakin yakin bahwa dalam keadaan yang berderu sekalipun Tuhan ada di situ. Dan itu yang sudah terjadi, saudara-saudara sekalian. Sedianya saya penerbangan ke Palu, kemudian ada beberapa kegiatan di Palu yang memang sudah dijadwalkan, tetapi sedikit berbenturan dengan kedatangan tamu-tamu dari Korea, sehingga mau tidak mau pergi ke Palu dulu, selesaikan dengan kunjungan Korea, balik ke Jakarta, lihat anak-anak dulu di Bandung sehari, kemudian kembali lagi ke jadwal yang semula yang memang sudah dischedulkan oleh almarhum Mayor Raffles Lawas, yang memang mengharapkan untuk kehadiran saya di dalam acara 17 Agustus sekolah yang dirancang secara khusus dalam rangka untuk mensyukuri berkat Tuhan untuk sekolah itu yang terus diberkati, dan juga berharap supaya kelas unggulan dari sekolah itu bisa diberkati oleh Tuhan, dan satu dua kegiatan yang lain. Dan sedianya tanggal 18 kemarin saya bergabung dengan Ibu di Manado untuk rencana peresmian dari Panti Werda Usia Tompaso. Tetapi karena masih ada satu dua hal yang masih diselesaikan dengan pemerintah, maka diputuskan untuk ditunda peresmiannya 1-2 bulan ke depan. Dan itu sebabnya saya sudah kembali duluan ke Bandung, tidak jadi gabung ke Manado. Di dalam kesemuanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan kalau dia janji, dia tidak akan pernah gagal menggenapi janjinya. Ada 1-2 kali saya merasa sepertinya badan saya tidak sehat, sepertinya ada sedikit gangguan dalam satu organ tubuh saya, tetapi lagi-lagi saya merasakan dipulihkan, dikuatkan, dan diberanikan. Terima kasih untuk doa-doanya. Bala kita masih tetap diberkati oleh Tuhan, dan Korintus 3 saya percaya tetap diberkati oleh Tuhan. Satu yang mengagumkan di Langko kemarin peresmian bersama dengan Komandan Teritorial dari Korea Selatan, kami resmikan bersama-sama, tapi Korintus itu telah 2 kali diguncang oleh gempa. Jadi mereka sudah siap-siap, tidak lama lagi peresmian 2012 gempa. Kemudian rusak beberapa bagian, bangun lagi, mulai lagi bereskan sana sini. Lalu tidak lama lagi itu diresmikan, gempa lagi 2018, rusak lagi di beberapa bagian. Mereka tidak berhenti untuk terus mengupayakan rumah Tuhan itu. Dan saudara-saudara sekalian, saya berharap tahun depan ada satu peristiwa yang lebih besar lagi, yaitu Korps Yonoge 1, yang betul-betul salah satu korps paling besar di teritori. Saudara-saudara, mereka sudah membangun sekitar 11 tahun. Oktober akan diresmikan, bulan September 2018 pada tahun yang sama itu tinggal 1 bulan peresmian, gedungnya rata dengan tanah.
Tapi kalau saudara lihat hari ini itu sudah pasang kap lagi mereka, gedungnya lebih besar lagi. Mereka ingin menyaksikan apapun keadaannya, Tuhan tetap Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan perlu dimuliakan. Dan saya kagum dengan iman yang seperti itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, mari Korps 3 Bandung, mari Kota Bandung, mari Divisi Jawa bagian Barat, kita bangkit, kita maju, kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati kita. Terlebih lagi, mari keluarga demi keluarga tetap setia di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang menjanjikan adalah ya dan amin. Haleluya. Terima kasih kesaksian yang telah menguatkan kita semua dan juga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati Bapak Komisioner. Ayat yang keempat, kami masih diberi kesempatan satu lagi kalau ada yang masih mau menyampaikan kesaksian. Kasih Tuhan tidak pernah putus bagi kita sekalian. Secara pribadi tetap menyaksikan bagaimana cita kasih Tuhan yang ternyata di dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun rumah tangga. Bulan Agustus ini adalah hari atau bulan yang spesial bagi kita sekalian. Secara khusus kita merayakan HUT Negara Republik Indonesia, negara kita. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya juga bersyukur bagi dalam keluarga kami ada salah satu anak kami di kecil lahir di bulan Agustus. Anak ini diprediksi oleh dokter pada waktu di USG sebenarnya dia itu laki-laki. Saya sudah lihat jarumnya itu ada, tapi dia diprediksi lahir tanggal 23 atau tanggal 24. Sesuai dengan tanggal kelahiran kami orang tuanya. Jadi entah kenapa hari Rabu, kalau benar hari Jumat itu anak itu tahun 2016 subuh-subuh ibunya mulai sakit. Itu tanggal 16 Agustus dan terpaksa jam 3 pagi itu saya bawa ibunya ke rumah sakit. Bungsu tidak mampu, terpaksa dilarikan ke rumah sakit Asa Sadikin. Di sana saya bergumul, Tuhan tolong istri saya. Dan tapi di samping itu juga saya sudah punya perasaan yakin bahwa anak saya dilahir dengan laki-laki. Sekitar jam 6 pagi. Karena saya menunggu di pintu ruang operasi. Jadi bidannya datang, Pak, selamat ya, bawa anaknya perempuan. Sebenarnya kalau kita sebagai orang tua kita mestinya bersyukur, Tuhan terima kasih. Tapi saya lemas dan saya langsung duduk di situ. Saya katakan, bidan, apakah anak ini tidak tertukar? Saya yakin anak ini laki-laki. Bapak kenapa? Ini anak ibu, ini anak bapak gitu. Saya perhatikan batang hidungnya dengan telinganya kok sama dengan anak saya. Jadi saudara sekalian, di dalam hati saya, saya sudah berdoa sama anak saya. Saya kejar anak saya ke ruang bayi. Jadi di ruang bayi itu sekitar sore saya izin sama dokter. Saya tahu lupa nama dokternya. Saya izin mau gendong anak saya.
Saya gendong karena di situ kalau supaya katanya anaknya itu bisa cium bau bapaknya harus buka baju. Oh, senang hati saya buka baju. Karena dia dulu buka baju, saya bilang, dia minta maaf Papa ya, Papa sudah salah. Mau laki-laki mau perempuan silakan, yang penting sehat. Jadi bulan Agustus ini tanggal 15 kami ulang tahun pernikahan, 16 ulang tahun anak kami yang kecil. Sebenarnya tanggal kelahiran kami ini berurutan. Ibunya tanggal 23, saya tanggal 24. Kami nikah tanggal 15. Si kecil lahir tanggal 16, yang kakaknya tanggal 17 November. Puji Tuhan, semua Tuhan atur sedemikian rupa. Sebagai manusia, saya hanya bersyukur bagaimana rahasia Tuhan itu luar biasa dalam hidup pribadi kita masing-masing. Tuhan berkati kita. Terima kasih kesaksian dari Bapak Danus Bagiono. Tuhan memberkati. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik. Kesaksian kami cukupkan sampai di sini. Kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang kami ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Hikmat tentang risiko dalam hidup. Lemparkanlah rotimu ke air, sesungguhnya lama setelah itu engkau akan mendapatnya kembali. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat dengan air, hujan dicurahkannya ke atas bumi. Bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia terletak. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui pergerakan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Di pagi hari taburkanlah benihmu, dan di petang hari janganlah biarkan tanganmu beristirahat, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Sebab itu jika manusia berumur panjang, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan ini. Kita menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian penyembahan, Aku Datang dan Bersujud.
Kami siap ya Tuhan untuk kami mendengar dan kami melakukan firman di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman itu terus bekerja untuk memberikan kami kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami semua. Urapi dan lengkapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini Bapa, supaya firman-Mu ini hamba-Mu memperoleh kekuatan dan kami semua yang mendengar juga memperoleh kekuatan dan menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala sumber firman hidup, hamba berdoa. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari yang telah dibacakan tadi, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, berani melepaskan. Tema teori kita ialah Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk melemparkan roti. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hidup bukan tentang berapa lama kamu hidup, tapi bagaimana kualitas dan cara kamu hidup. Ungkapan ini menegaskan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang harus diisi oleh hal-hal yang baik, yang berguna bagi orang lain, dan terlebih lagi memuliakan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan HUT kemerdekaan. Kita telah dimerdekakan dari penindasan bangsa-bangsa penjajah dulu. Sehingga setiap tanggal 17 Agustus kita rayakan kemerdekaan itu, kita bersukacita bersama-sama. Dan selalu ada pesan bahwa mari kita mengisi kemerdekaan. Salomo di masa tuanya menasihati kita melalui kitab Pengkhotbah yang kita bacakan tadi, agar ketika kita hidup di dalam dunia, kita memiliki kemurahan hati di dalam memberi. Pengajaran dari hikmat ini diberikan agar manusia dapat hidup dengan baik dan benar. Sebab manusia
yang suka memberi. Memberi merupakan kewajiban, artinya tidak ada tawar-menawar, karena hidup kita juga karena pemberian Tuhan. Ungkapan lemparlah di dalam ayat yang pertama dan berikanlah di dalam ayat yang kedua dalam pembacaan kita tadi adalah sebuah ajakan yang disampaikan pengkhotbah, sekaligus merupakan nasihat bahwa tindakan ini adalah tindakan yang penting untuk dilakukan. Roti adalah sebuah kebutuhan manusia, ya, walaupun kita di sini mau dibilang sarapan, makan siang, makan malam, pasti kita cari nasi. Kalau roti itu belum kenyang, ya, karena perutnya kita memang spesial untuk nasi. Dengan melempar roti, artinya di sini bahwa manusia harus saling memberi atau bermurah hati terhadap orang lain. Tetapi sikap murah hati ini harus kita lakukan dengan disertai sikap yang tulus. Tidak, saya memberi, saya berharap besok dia memberi kepada saya. Tidak seperti itu. Sikap murah hati ini adalah merupakan sifat Allah yang harusnya kita warisi. Sikap murah hati ini adalah sikap Allah yang sebagai anak-anak Allah kita juga harus memilikinya, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu kita akan melakukannya dengan sukacita. Bulan Agustus merupakan bulan yang istimewa bagi warga Bala Keselamatan. Secara serempak kita bisa mengumpulkan dana PSSD. Dan Korok 3 sudah 5 kali melakukan ibadah pra PSSD. Dan bahkan masih akan berlanjut. Saya percaya bahwa kita melakukannya itu dengan ketulusan hati, dengan sukacita, karena kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup karena pemberian Tuhan. Apa yang ada pada kita semuanya hanya titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Bisa jadi suatu waktu nanti juga akan diambil alih oleh Tuhan. Dengan memberi bukan berarti kita akan kehilangan, tetapi justru kita akan membuka pintu-pintu berkat dari Tuhan. Memberi tidak harus kaya dulu. Justru ada begitu banyak orang kaya, ada begitu banyak orang punya kelebihan, tetapi mereka berpikir akan memberi. Takut nanti berkurang, takut nanti tidak cukup, dan sebagainya. Sekecil apapun yang ada pada kita, atau sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, buatlah itu untuk orang lain. Percayalah bahwa Tuhan akan memperhitungkan itu di dalam hidup kita. Bagian kedua, melempar roti adalah kesempatan untuk berbuat baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang tidak memberikan kita kepastian. Semua bisa berubah, bahkan tidak harus menunggu lama. Dalam hitungan menit, detik bisa berubah. Kalau kita yang sering ke pasar pagi dengan pasar siang bisa jadi harganya berbeda. Ya, berubah. Bisa jadi juga perubahan itu oleh karena situasi, oleh karena pangkat, oleh karena jabatan, oleh karena posisi yang diberikan. Nah, sekarang ini musim-musimnya sudah mau kampanye, ya, pemilihan presiden. Kita melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia. Semua bisa berubah, dan akhirnya sudah tidak lagi memperdulikan orang lain, tetapi orang yang hidupnya seirama dengan Roh Kudus tidak akan terpengaruh dengan keadaan dunia. Dia akan terus melakukan kebaikan tanpa membeda-bedakan sesama. Ingatlah, kita tidak pernah tahu akan apa yang terjadi pada hari esok.
pada saat malam pun mengalami musibah, barang keselamatan pun kembali terjun untuk membantu orang. Kita tidak tahu hidup itu. Kita tidak tahu akan yang terjadi hari esok. Selagi masih ada kesempatan, orang-orang yang berjalan seirama dengan Roh Kudus akan selalu mengambil kesempatan itu, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Karena itu dikatakan tadi, taburkanlah benih pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berfokus pada tujuan yang dibuat oleh manusia, karena kita tidak dapat memprediksi akan apa yang terjadi, tetapi kita harus fokus pada apa yang dapat dikerjakan oleh tangan kita. Terus berbuat baik, terus tanamkan kebaikan, terus taburkan benih kebaikan, sehingga benih-benih itu akan tumbuh. Kita tidak tahu mana yang subur, kita tidak tahu mana yang tidak tumbuh. Kita taburkan di tempat kita bekerja, kita taburkan di kantor-kantor kita taburkan di sekolah, kita taburkan di lingkungan kita, dan ketika tumbuh akan memperlihatkan kasih Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagian mana yang akan berhasil dan gagal dari apa yang kita kerjakan. Hanya Tuhan yang tahu dan dapat mengontrol hal tersebut. Sehingga tidak perlu kita setelah menabur lalu kita kontrol terus bagaimana mau tumbuh. Saya menanam ketimun di samping rumah situ, jadi setiap pagi saya lihat perkembangannya, saya kontrol terus. Kalau kita menabur kebaikan, tidak perlu kita mengontrolnya, biarkan Tuhan yang bekerja, sehingga ketika itu tumbuh semuanya akan kembali kepada kita, dan tentunya semuanya akan memberkati kita juga. Bagian ketiga, melempar roti bukan sebuah kehilangan untuk selamanya, tapi tindakan untuk mendapatkan kembali. Luar biasa. Ketika kita memberikan, ketika kita menyerahkan kepada orang-orang lain, hal itu kita lakukan untuk kita mendapatkan kembali. Ada banyak alasan orang takut memberi. Ada yang takut kehilangan, ada yang takut kekurangan, ada yang takut tidak cukup, dan masih banyak hal lain yang membuat orang tersebut tidak bisa melihat berkat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, percayalah dengan memberi kita tidak akan kekurangan. Karena roti yang kita simpan tidak akan menolong kita untuk tahun depan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya selalu katakan kepada anak-anak di rumah, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi makan hari ini, habiskan hari ini, nanti besok urusan besok. Kita tinggal panasi. Mana yang sama yang dinikmati oleh bangsa Israel tidak bisa dinikmati untuk hari esok. Jadi cukupkan dirimu. Apa yang kita bisa lakukan hari ini untuk orang lain, lakukanlah sekarang. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti tahun depan. Sebab bisa jadi besok atau tahun depan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita. Kita akan mendapatkan kembali hal itu, percaya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ketika kita memberi, kita tidak akan kehilangan, dan sehingga kita tidak perlu terus menyimpannya di dalam genggaman. Lihatlah betapa banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada begitu banyak orang yang hidupnya, kesejahteraannya masih di bawah kita. Orang yang hidupnya seirama dengan Roh Kudus pasti akan menuai dengan bersorak-sorai dan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Mazmur 125 ayat 5 sampai 16. Melempar roti adalah tindakan seperti menabur benih. Orang yang menabur, maka ia juga orang pertama yang akan menikmati hasil panen. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita untuk hidup dengan berani melepaskan segala sesuatu yang ada pada kita dan mengandalkan pemeliharaan. Tuhan selalu cukupkan kehidupan kita. Tuhan selalu
kita, segala sesuatu yang kita sisihkan, Tuhan akan kembalikan kepada kita berlipat kali ganda. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diajar untuk tidak perlu khawatir dengan setiap kebutuhan kami. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kami. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk berbuat lebih bagi Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami ada merasakan khawatir, takut kekurangan, takut tidak cukup dan sebagainya. Tapi kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini melalui nasihat Salomo, biarlah kami semakin dikuatkan, semakin percaya bahwa Tuhan pelihara kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami beri kesempatan untuk kita semua untuk berdoa di tempat itu atau kita datang ke bangku anugerah. Mari kita nyanyi nomor 238.
Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan, Koros 3 Bandung. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua. Engkau mendengar dan Engkau melihat apa yang sedang mereka gumuli, apa yang sedang mereka minta kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan memberi yang terbaik di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permintaan dan doa-doa dari kami semua. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin. Kita bersama-sama lagi menyanyi nyanyian nomor 107. Sementara kita menyanyi nyanyian ini, kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih kita telah memberi persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita pada saat ini kami memanggil jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang pertama Ibu Ida Rasia, yang kedua Ibu Ena Sukaina Andreas atau Nyai, kemudian Oma Puji Mariono, anak sekolah minggu Adiva Lovia Danus Parijono, anak sekolah minggu Nara dan Nafa, Bapak Victor Nore, Bapak Agus Andreas,
Saudari Rina Winter, dan Saudara Tony Hadiansyah. Dari nama-nama yang kami sebutkan, kita doakan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah Mulia, sekaligus kita Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah menyertai dan memberkati kami sepanjang beribadah. Kami telah mendengarkan kesaksian tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah telah nyatakan di dalam setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan di Koros 3 Bandung, juga jemaat Koros 3, opsi setempat orang muda, orang dewasa. Bapa, kiranya semua pelayanan ini, semua jemaat-jemaat, semua opsi setempat diberkati oleh Tuhan, diberi sehat selalu, dan juga di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa Bapa di surga bagi izin IMB pembangunan rumah dinas opsi Koros 3 Bandung. Kiranya Bapa di surga, pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan izin IMB untuk pembangunan Koros ini diberkati oleh Tuhan. Bagi Ibu Agis yang juga menjadi bagian di dalam pengurusan izin ini, kiranya Tuhan memberi hikmat, menolong supaya dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah yang berhubungan dengan semua izin yang kami butuhkan di Koros ini. Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa biarlah semua ini terjadi sesuai dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan Ibu Komisioner Widiawati Tampai dan Ibu Letnan Kolonel Dewi KP di Manado, dan juga perjalanan mereka besok kembali ke Bandung. Kiranya diberkati oleh Tuhan pada waktu mereka melakukan pelayanan di Manado, pada waktu mereka melakukan perjalanan kembali ke Bandung. Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna menyertai mereka, memberi sehat, memberi kekuatan, dan juga menjadi Allah Immanuel, Allah yang menyertai perjalanan mereka, sehingga hamba-hamba Tuhan tiba di Bandung dengan keselamatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan Letnan Kolonel RKP di Palu. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan hamba-Mu di Palu dengan semua hal-hal yang dilakukan sehubungan dengan pelayanan bala keselamatan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayanan PSDW Sinjarawi, para opsir, staf, karyawan-karyawati, donatur, opa-oma, mereka yang sehat, mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka dengan sempurna, dan pelayanan di PSDW Sinjarawi pun semakin dan terus diberkati oleh Tuhan.
Kami juga berdoa bagi Florence. Terima kasih pada beberapa hari yang lalu Engkau sudah memberkati dengan keberhasilan, dan juga Florence akan menuju ke Bali pada tanggal 30 Agustus untuk mengikuti lomba di sana. Biar Tuhan juga tetap menolong dan memberi yang terbaik di dalam lomba yang Florence ikuti. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit dalam pemulihan. Kami ingat bagi hamba Tuhan Sersan Maya Korops Pak Bayu. Kiranya Tuhan tolong jamah dengan sempurna bagian jantung Pak Bayu, supaya Pak Bayu mengalami kuasa kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Ibu Bayu yang merawat, yang menjaga, Tuhan juga memberi sehat selalu, kekuatan iman, dan meyakini bahwa bersama Tuhan mereka ada di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami ingat juga bagi Bapak Yance Manare, biarlah Tuhan juga tetap memberi kekuatan iman, memberi pengharapan bahwa Pak Yance ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih semua pelayanan kami di korupsi ini. Tuhan terus memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Ibu Ida, Tuhan memberkati Ibu Ida yang saat ini berada di Turen. Biarlah semua urusan di Turen Ibu Ida dapat selesaikan dan kembali lagi di Bandung dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi Nyai, bagi Pak Agus, kiranya diberkati Tuhan di dalam kehidupan pribadi mereka. Diberkati Tuhan dengan sehat selalu, dan diberkati Tuhan di dalam pekerjaannya di rumah dan pekerjaan pelayanan Pak Agus di gereja maupun di PSD. Kami juga berdoa bagi Oma Puji Mariono dalam usia yang sudah lanjut. Biarlah Oma Puji tetap menaruh harap pada penyertaan Tuhan. Beri sehat selalu bagi Oma Puji Mariono. Kami juga berdoa bagi anak kami, Adjiwa Lovia Paricoma. Terima kasih sempurnanya Tuhan memberkati anak kami Adifa Lovia. Pendidikannya, masa depannya juga diberkati oleh Tuhan. Juga keluarga Paricoma yang Tuhan telah tambahkan usia pernikahan dalam keluarga Paricoma diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak kami Nara dan Nafa, juga diberkati Tuhan dalam pertumbuhan mereka, diberkati Tuhan dalam masa depan mereka, pendidikan mereka. Ibu Aan juga diberkati oleh Tuhan, Dean juga diberkati oleh Tuhan. Kami ingat bagi Pak Victor Nore, Tuhan memberkati Pak Victor, Tuhan memberkati istrinya, kedua putranya, dan juga pekerjaan yang dikerjakan di rumah. Biarlah semuanya mereka boleh melihat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga Pak Victor Nore. Kami juga berdoa bagi Rina Wintes, Tuhan juga memberkati saat ini berada di Jakarta, sedang cuti. Biarlah kesehatan selalu Tuhan anugerahkan bagi saudari Rina. Yang hari ini kami juga berdoa bagi saudara atau kekasih kami Tony Hadiwijaya. Terima kasih pelayanannya di gereja, dan Tuhan juga memberkati pekerjaannya. Tuhan memberkati Ibu Susan, dan Tuhan memberkati masa muda dari Tony. Semua ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kami telah memberi persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati persembahan kolektif, persembahan persepuluhan, persembahan kota masjid, persembahan hari ulang tahun. Kiranya semua persembahan ini dijamah dan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami, hamba-hamba Tuhan, dan juga semua jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih.
Kita akan mengikuti berita Korops yang berlangsung sepanjang minggu ini. Yang pertama, terima kasih kehadiran semua jemaat-jemaat Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih bagi tim musik, terima kasih bagi singers, tim tamborin dan juga tim multimedia yang sudah melakukan pelayanan di dalam ibadah kita. Berita Korops yang berlangsung sepanjang minggu ini di Korops kita, hari Rabu ibadah persekutuan kaum pria dilaksanakan di gereja jam 7 malam. Acara dan firman Tuhan akan dipimpin oleh Letnan Sentomo. Kemudian pada hari Jumat ibadah persekutuan kaum wanita akan dipimpin oleh kandidat Vera dengan ayat Mas bebas atau dibebaskan. Dan pada malam hari jam 7 malam ibadah gerakan pembawa suruh diadakan di rumah anggota gerakan pembawa suruh. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 jam 5.30 pagi ibadah doa pagi akan dipimpin oleh Kadet Siske sekaligus menyampaikan firman Tuhan. Dan pada sore hari jam 7 malam dilaksanakan latihan musik oleh tim musik. Tim musik pada minggu depan keyboard yaitu saudara Chris Bayu, gitar Michelle, bass Kadet Siska, drum Enji Kape. Kemudian ibadah kesucian jam 6.20. Ibadah kesucian dilaksanakan di PSTW yang memimpin kandidat dan menyampaikan firman Tuhan Kadet Elviana Sodo. Kor peran ibadah di Korops yaitu saudari Satri. Ibadah kesucian pada tanggal 27 di Korops, pemimpin acara orang muda terpanggil Jessica Lebang dan firman Tuhan Mayor Victor Tahani. Singers saudari Satri dan Putu Suryasi. Kolektan Ibu Aan dan Ibu Julaika. Multimedia saudara Tony dan tim. Tamborin saudari Mandy, Kesia dan saudari Oi. Sekolah minggu dan PM, guru sekolah minggu Pakar, guru sekolah minggu Nando, Steward dan kandidat. Pokok-pokok doa kita sepanjang minggu ini. Pada hari Senin kita berdoa bagi keluarga Bapak Philips Arons. Pada hari Selasa kita berdoa bagi keluarga Bapak Robert Utasoy. Pada hari Rabu kita berdoa bagi keluarga Bapak Gustav Patipilogi. Dan pada hari Kamis kita berdoa bagi keluarga Bapak Erwin Tampai. Dan pada hari Jumat kita berdoa bagi keluarga Bapak Kadek Wite. Dan pada hari Sabtu kita berdoa bagi keluarga Bapak Anjas Barani. Dan pada hari Minggu kita berdoa bagi keluarga Ibu Aa Loka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih. Ada 5 kali kita telah mengikuti ibadah serah PSSD dengan jumlah Rp1.614.000 dan kiranya masih ada jemaat-jemaat yang meminta untuk kita melaksanakan ibadah serah PSSD ini. Dan tempat-tempat kita melaksanakan ibadah serah PSSD kita mulai dari Cicalengka, di rumah Pak Kade, dan tempat-tempat itu juga nanti kita akan mengadakan Natal kelompok. Ya, itu yang kami sampaikan kepada kita semua, dan juga kelompok Cilenyi yang kami sudah sampaikan kepada mereka, mereka katakan siap, dan juga kelompok Cicalengka. Itu program yang akan kita laksanakan sepanjang tahun ini.
Tuhan memberkati. Ketika Bapak Ibu makan, tidur sebelumnya, doakanlah supaya visi IMB kita untuk pembangunan rumah itu hampir setiap saat kami menghubungi Bu Agis dan jawabannya sabar dalam kesusahan. Kita berdoa terus supaya semua kita dapat melaksanakan dengan pertolongan Tuhan. Kita akan mengikuti doa penutup dan doa. Saya undang kita semua berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, seluruh rangkaian acara ibadah pada siang hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menibahkan kami di tempat ini dengan selamat, maka kami berdoa biarlah perjalanan jemaat-jemaat Tuhan pulang ke rumah masing-masing dihantar oleh Tuhan, tiba di rumah mereka dengan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami, menyertai kami,